Halo anak-anak, selamat datang di tema 7 kelas 5. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajah. Mupel yang kita akan pelajari adalah IPS. Nah, mari kita mulai sekarang. Nah, kalian pasti mengenal yang namanya rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di dalam makanan sebagai pengawet dalam masakan, dan beberapa menjadi bahan obat-obatan. Contoh rempah-rempah antara lain cengkeh, kayu, manis, lada, pala, kapulaga, andalin atau merica batak, kayu secang, kunyit, ketumbar, kemiri, jahe, dan lain-lainnya. Ini adalah contoh gambar beberapa rempah-rempah yang sering kita jumpai. Nah, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai pertama kali oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya adalah Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten 1596. Kedatangan bangsa barat di Indonesia. Nah, siapakah yang dimaksud dengan bangsa barat? Nah, yaitu bangsa-bangsa yang berasal dari benua Eropa. Kemudian, apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Mereka ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah, terutama Indonesia yang kaya akan rempah-rempah. Kapan bangsa barat mulai melakukan penjelajahan samudera? Mereka mulai menjelajah samudera pada tahun 1511. Yang diawali dengan bangsa Portugis. Kemudian, di manakah bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia? Yaitu di Tidore dan Maluku. Kemudian, mengapa bangsa barat melakukan penjelajahan samudera? Karena mereka mencari satu, yaitu kekayaan atau gold. Kemudian menyebarkan agama mereka atau gospel, yaitu mencari kejayaan atau biasa disebut dengan glory. Dan karena terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu dengan ditemukannya yaitu alat yang namanya kompas. Itu sebuah alat untuk menunjukkan arah. Kemudian, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Ya, jelas sekali rakyat yang mengalami penjajahan, kehidupan mereka sangat menderita, terutama yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Salah satu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah semboyan 3G, yaitu gold, gospel, dan glory. Apakah itu? Yaitu adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kemudian adanya keinginan menyebarkan agama, karena bagi mereka menyebarkan agama dianggap adalah tugas suci.
yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia, dan itu dipelopori oleh bangsa Portugis. Mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Oleh karena itu, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Nah, di sini tahun kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yaitu tahun 1511, yaitu di pantai utara Sumatera. Kemudian tujuan mereka adalah mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi? Yaitu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, kemudian membangun benteng di Ternate. Bagaimana reaksi masyarakat? Awalnya mereka menerima dengan baik dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Kemudian kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia yaitu tahun 1521. Tempat kedatangan mereka adalah Pantai Tidore, yaitu di Maluku. Tujuan mereka adalah menyebarkan agama dengan strategis dan misionaris. Peristiwa apa yang terjadi? Meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, Morotai. Bagaimana reaksi masyarakat? Sama dengan kedatangan Portugis, yaitu mereka menerima dengan baik. Akan tetapi setelah mengetahui tujuan mereka, akhirnya terjadilah beberapa perlawanan. Kemudian kedatangan bangsa Belanda di Indonesia itu diawali dengan tahun 1596, yaitu di Pelabuhan Banten. Tujuan Belanda yaitu mencari rempah-rempah. Peristiwa terjadi yaitu pembentukan sebuah kongsi dagang yang disebut VOC. Kemudian pembentukan pemerintahan kolonial Belanda dengan menempatkan gubernur-gubernurnya di Indonesia. Reaksi masyarakat sama, yaitu menerima dengan baik pada awalnya, tetapi akhirnya mereka sadar dan akhirnya terjadilah perlawanan. Hubungan rempah-rempah dan kedatangan bangsa Eropa. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Itu disebabkan karena harga jual rempah-rempah di Indonesia pada waktu itu sangatlah tinggi. Kemudian, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa Eropa? Harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Nah, jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudera dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya akan rempah-rempah. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Inggris? Di sini adalah Thomas Stamford Raffles, yaitu menjadi Lieutenant Gubernur di Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1811. Berikut adalah beberapa kebijakan dari Stamford Raffles. Pertama adalah kebijakan di bidang iptek.
Kemudian ada lagi kebijakan di bidang ekonomi yang menghapus Konstingenten, penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rente. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Kemudian beberapa upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan, yaitu berikut adalah faktornya. 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Kemudian sulit menentukan luas sempit dan tingkat kesuburan tanah petani. Setelah itu, keterbatasan pegawai Raffles dan masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Karena pada saat itu, masyarakat Indonesia masih menggunakan yang disebut barter. Ya, barter. Bukan menukar barang dengan barang. Kemudian kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Ada 3 buah. Peristiwa pada masa pemerintahan Belanda. Pada tahun 1595, ya, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dan mendarat di Banten. Kemudian mereka membentuk Komisi Dagang yang disebut VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Ini adalah lambang dari VOC. Kemudian tujuan dari dibentuknya VOC di Indonesia adalah menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian VOC mengalami kemunduran. Apa saja pengaruhnya? Yaitu disebabkan oleh 2 buah faktor, yaitu 1. Faktor intern, yaitu karena banyaknya yang melakukan korupsi dan juga sulit melakukan pengawasan terhadap daerah VOC yang sangat luas. Dan faktor internal atau eksternal adalah meletusnya revolusi Perancis pada saat itu. Kemudian penentangan rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Peralihan kekuasaan ke Herman William Daendels. Nah, di sini terjadi perpindahan kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weiss kemudian diganti oleh Daendels. Nah, sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels ada 5 buah, yaitu 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Kemudian membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon, kemudian membangun jalan raya Anyer hingga Panarukan, lebih kurang 1.100 km, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa, yaitu disebut dengan Rodi, yang sangat terkenal dan sangat merugikan penduduk Indonesia pada saat itu. Pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Siapakah tokoh yang paling terkenal di antara Inggris dan Belanda?
yaitu Inggris, yang paling terkenal adalah Thomas Stamford Raffles. Dengan di Belanda ada Cornelis de Houtman, Willem Daendels, Jansen, dan Van de Bos. Kemudian di mana saja kekuasaan mereka? Inggris, yaitu daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sedangkan di Belanda, hampir seluruh wilayah Indonesia. Kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai? Yaitu Inggris 1811 sampai dengan 1816. Sedangkan Belanda dimulai 1602. Itu saat dibentuknya VOC. Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Yaitu Inggris itu menerapkan sistem sewa tanah, pembagian wilayah pulau menjadi 16 wilayah kepresidenan, dan melakukan kerja rodi. Dan Belanda juga hampir sama, mereka juga menerapkan kerja rodi. Dan diantaranya lainnya adalah menyerahkan hasil bumi, tanam paksa, dan undang-undang agraria. Bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Nah, jelas sekali. Pada saat pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris, kondisi rakyat sangat menderita. Nah, demikian anak-anak materi IPS pada saat ini. Selamat belajar, dan nanti kita berikan tugas melalui grup WA.